Selamat datang kembali di Nana Daime. Kali ini kita akan membahas tentang Byakugan Himawari. Himawari Uzumaki memiliki potensi jenius seperti Neji. Pertama kali ia mengarahkan Byakugan, Himawari bahkan bisa meng-KO Naruto dan Kurama sekaligus dalam satu pukulan. Sementara Jigen, Kaguya, dan Momoshiki saja tidak bisa melakukan hal itu. Tapi Boruto episode 126 mengukuhkan kalau memang ada yang aneh dari aktivasi Byakugan Himawari. Dan berikut adalah beberapa petunjuk mengenai Byakugan Himawari. Yang pertama adalah peningkatan skill tempur Himawari. Sejauh ini Himawari benar-benar hanya anak biasa yang bahkan belum masuk akademi. Tapi setiap mengaktifkan Byakugan, Himawari tiba-tiba memiliki skill tempur yang sangat tinggi. Hal ini terutama ditegaskan di Boruto episode 126. Begitu Byakugan Himawari aktif, dia dengan cermat mengamati sekeliling hingga menemukan di mana Teko Sukaku terjebak. Kemudian dia menggunakan teknik untuk menerbangkan sejumlah sampah supaya dia bisa mengamankan Sukaku. Seperti yang juga dia tunjukkan saat mengajar Naruto, saat Byakugan bangkit, Himawari benar-benar paham di mana harus mengajar seseorang supaya sakit. Tapi teknik tempur Himawari ini hanya aktif jika Byakugannya bangkit. Saat Byakugannya mati lagi, Himawari bahkan tidak tahu teknik dasar seperti pendaratan aman setelah lompat. Berhubung ibunya adalah putri Byakugan dari klan Hyuga, mungkin sekali Himawari sudah dilatih oleh Hinata. Tapi tetap saja, mengapa teknik-teknik ini hanya aktif saat Byakugan Himawari bangkit? Hal itu sebenarnya masih menjadi misteri. Yang kedua adalah Himawari tidak mengingat apa yang terjadi saat Byakugannya aktif. Boruto episode 126 juga menegaskan kalau Himawari tidak mengingat apa yang terjadi saat Byakugannya aktif. Dia tidak ingat bagaimana dulu dia bisa mengajar Naruto hingga KO. Saat menolong Sukaku pun Himawari seperti bingung setelah Byakugannya tiba-tiba tidak aktif lagi. Bahkan Boruto harus menolongnya saat mendarat. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kemungkinan Himawari dikendalikan oleh kekuatan lain saat Byakugannya aktif. Masih ada misteri kenapa Himawari Byakugan dan Himawari biasa terasa seperti dua orang yang berbeda. Situasi ini mirip dengan Zenitsu Kimetsu no Yaiba, di mana Zenitsu dalam kondisi normal terasa berbeda sekali dengan Zenitsu yang sudah tidak sadarkan diri. Saat Zenitsu tidak sadarkan diri, dia bisa menggunakan teknik pedangnya murni berdasarkan insting. Zenitsu tidak lagi dihalangi oleh sifat penakutnya. Kami merasa ini juga yang terjadi kepada Himawari. Ia memiliki insting dan potensi luar biasa, bahkan mungkin selevel dengan Neji. Tapi insting dan potensi ini hanya aktif saat aktivasi Byakugan. Dan bila Byakugannya tidak aktif, Himawari dihalangi oleh emosi khas anak-anak. Kami merasa saat Byakugannya aktif, Himawari benar-benar berada dalam kondisi autopilot. Ia tidak lagi dihantui oleh pikirannya, dan sepenuhnya instingnya bergerak untuk mencapai tujuannya. Kalau instingnya murni bergerak dan ia tidak berpikir, itu juga sebabnya Himawari tidak ingat apa yang ia lakukan saat Byakugan aktif. Jadi jika Himawari dilatih, ia benar-benar bisa berpotensi jadi penerus Neji di generasi baru. Uzumaki Himawari adalah anak dari Hokage ke-7 Uzumaki Naruto dan adik dari Uzumaki Boruto serta ibunya Hinata. Di Konoha, Himawari dikenal sebagai gadis kecil yang selalu ceria dan juga baik hati serta memiliki rasa keingintahuan yang besar. Jika teman-teman pernah melihat Boruto the Movie, bisa dilihat di sana jika Himawari adalah sosok yang sangat ceria ketika bertemu dengan kakaknya dimanapun dia berada. Namun di balik kepolosannya itu, Himawari juga ternyata menyimpan sebuah kekuatan rahasia yang sangat super power. Satu hal yang menjadi kedahsyatannya adalah fakta bahwa ayahnya juga dikenal sebagai seorang shinobi yang tangguh. Bahkan untuk saat ini, ayah dari Himawari ini adalah shinobi terkuat di seluruh dunia shinobi. Serta juga fakta bahwa ibunya yang merupakan keturunan dari klan Hyuga yang secara otomatis akan mewariskannya sebuah jutsu yang sangat langka. Sisi lain dari Himawari adalah fakta bahwa ketika digoda atau diprovokatif, dia dapat memperlihatkan sifat yang pemarah, dan hal tersebut dapat menimbulkan kekuatan yang super power. Dan berikut adalah kekuatan yang diwariskan Naruto dan Hinata kepada Uzumaki Himawari. Yang pertama adalah Byakugan Powerful. Sudah sejak kecil Himawari dapat mengaktifkan Byakugannya.
Hal ini bisa kalian lihat pada saat di Boruto the Movie. Pada saat itu boneka Himawari dirusak oleh Boruto, dan dia mencari kakaknya dengan mengaktifkan Byakugan serta ingin menyerang Boruto. Namun secara tidak sengaja dengan niat untuk melerai mereka, Naruto malah terkena pukulan Himawari dan akhirnya pingsan selama 1 hari. Yang kedua adalah Taijutsu super kuat. Bersamaan dengan aktifnya Byakugan ini, Himawari dapat juga mengaktifkan Taijutsu tinju halus. Hal tersebutlah yang memungkinkan dia untuk menyuntikkan cakranya pada Tanketsu lawan untuk melumpuhkan target dengan kontak minimal. Hinata menjelaskan serangan tunggal yang dilakukan oleh Himawari terhadap Naruto mengakibatkan Naruto tidak sadarkan diri selama 1 hari. Yang ketiga adalah Sage Mode dan juga Kyuubi Mode. Sama dengan ayahnya yang juga mempunyai Sage Mode, Himawari juga diprediksi akan mewarisi jutsu tersebut di masa depan nanti. Bahkan di dalam serial Boruto Naruto The Next Generation diceritakan bahwa Himawari akan mempelajari jurus Sage Mode. Dan salah satu kemungkinan yang juga akan dipelajari Himawari dari Naruto adalah Kyuubi Mode. Kemungkinan ini bisa kalian lihat pada pipinya yang memiliki garis 2 di kedua pipinya. Hal ini menandakan bahwa di dalam diri Himawari terdapat sedikit cakra Kyuubi yang menyebabkan dia dapat menguasai Kyuubi juga. Hal tersebut sangat hebat ketika kekuatan Byakugan milik ibunya disatukan dengan kekuatan Kyuubi Mode milik Naruto. Dan bukan tidak mungkin juga karena Himawari memiliki Byakugan jika suatu saat nanti dia mengaktifkan Tenseigan-nya sendiri. Gabungan antara Sage dan Kyuubi ditambah dengan Tenseigan tentu akan menjadi suatu kekuatan yang mengerikan bagi Himawari. Bagaimana menurut teman-teman? Pada akhirnya semua ini hanyalah teori dan opini dari kami, dari berbagai sumber yang kami dapatkan. Tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe. Demikian untuk pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.